Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyaratul Fi'ah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan dan Orde Lama. Pertama, sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut dengan masa perkembangan yang terutama pada masa kemerdekaan. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami masa penjajahan oleh beberapa negara sebelumnya. Sisi lain dari dunia pendidikan secara umum adalah pendidikan Islam yang memiliki karakter tersendiri, baik dari sistem maupun komponen Islam yang lainnya. Pada masa koloni Belanda, Islam mengalami banyak kesulitan. Hal ini disebabkan karena kebijakan Belanda yang membatasi pendidikan agama dan menitikberatkan pada sekolah-sekolah yang bermuatan umum saja. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, sehingga hendaknya pula mendapatkan perhatian pemerintah berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya pendidikan Islam, mengalami pasang surut dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dan tokoh sejarah sebagai pengingat. Di antaranya, beberapa peristiwa yang menjadi tokoh sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah madrasah dan pesantren yang senantiasa terus berjalan dengan didukung oleh kemampuan para pengasuh dan muridnya, sehingga cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada salah satu Menteri Agama. Setelah Departemen Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, negeri, dan perguruan dan pengurusan sekolah-sekolah agama berada di bawah tanggung jawab Depak. Dan yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama. Pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 12 Pasal 20. Pertama, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah akan